Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf ya, mungkin persiapan yang kurang mateng nih karena terinfo dan saya baru terbaca. Jadi malam ini ada perkuliahan manajemen keuangan ya. Mudah-mudahan bagi yang belum sempat ikut di materi pertama ini, kita sudah bisa record untuk kita share nanti setelah materi ini selesai. Bagi yang sudah hadir, oh ya, Mbak Didi Ramadhani ya, mau untuk rekam boleh silakan. Baik, manajemen keuangan ini nanti kita akan lanjut ke manajemen keuangan lanjutan. Namun karena ini sebagai dasar ya, jadi kita akan menjelaskan agak sedikit fundamental, basic gitu ya, walaupun sebetulnya kita sudah pernah mendapatkan di materi pada program Strata 1. Namun demikian, karena ini mata kuliah yang menurut saya itu krusial dan menjadi basic ya dalam pengelolaan perusahaan. Jadi kalau kita dulu pernah belajar manajemen, ya salah satu dari fungsi bisnis gitu ya yang fundamental adalah salah satunya keuangan gitu ya. Ada 4 unsur dalam bisnis yang tidak bisa hilang atau tidak bisa ditinggalkan atau uh, yang pasti akan melekat di dalam suatu entitas bisnis adalah salah satunya finance ya. Jadi yang lainnya apa? 3 unsur yang lainnya adalah marketing, kemudian operation, dan human resources ya, human capital atau SDM. Jadi dalam suatu entitas bisnis, keempat unsur atau elemen tersebut tidak akan bisa terlepas. Kalau dilepas maka bisnis pasti akan berhenti, gitu ya. Bisnis pasti tidak akan running, tidak akan berjalan. Nah, karena itu fundamental, maka pemahaman tentang finance menjadi salah satu unsur yang terpenting di dalam penguasaan terhadap suatu topik manajemen. Nah, mungkin pertanyaannya apakah materi ini akan diperlukan hanya oleh suatu perusahaan atau korporasi saja? Jawabannya pasti tidak ya, karena finance itu melekat pada semua entitas termasuk foundation, termasuk juga yayasan, ya termasuk juga suatu perkumpulan organisasi informal itu juga butuh pengelolaan, pasti ada finance-nya, ya tidak mungkin tidak ada. Nah maka karena begitu sangat krusialnya dan pasti akan melekat pada semua entitas, maka mau tidak mau kita yang mungkin sekarang tidak mengelola bisnis atau menjadi seorang pengajar, pendidik misalnya, maka di dalam manajemen pendidikan pasti juga akan ada yang namanya keuangan, finance ya, yang lebih spesifik adalah budgeting, ya penganggaran untuk aktivitas pendidikan ya kalau di uh, wilayah organisasi pendidikan. Nah, saudara sekalian, eh, tentunya karena ini awal kita ingin, aduh kok mati. Sambil saya tes ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof? Dengar jelas, Prof. Dengar, Prof. Baik, makasih. Ya, saya khawatir ya kadang saya tes karena takut ternyata hang misalnya. Oke, makasih sudah masih bisa mengikuti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa yang diperlukan bagi mereka yang sedang mempelajari organisasi kelembagaan, baik itu kelembagaan sosial maupun kelembagaan komersial.
Nah, bagi mahasiswa yang sedang mempelajari finance, ya, terutama financial management, maka dia diharapkan mampu untuk bisa menjelaskan, membandingkan, gitu ya, menganalisa konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan. Karena di dalam manajemen keuangan tersebut akan digunakan dalam suatu proses kebijakan. Jadi ketika kita sudah memahami tentang dasar-dasar keuangan, maka kita akan mampu menyusun suatu kebijakan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kebijakan apa yang hal itu diperlukan? Yaitu tentunya untuk mengendalikan bagaimana bisa mengelola cash flow, bagaimana di dalam cash flow itu kita akan bicara tentang cash in, bagaimana dana bisa kita terima, bisa kita tarik, bisa kita dapatkan gitu ya dari berbagai sumber. Lalu kemudian kita bisa tempatkan atau kita investasikan atau kita save atau kita saving dengan aman gitu ya, dengan terkendali dan mampu menghasilkan return yang optimal gitu. Nah, itulah yang diperlukan oleh para pembelajar yang mempelajari tentang finance, gitu ya. Nah, apa saja sih materi yang akan dipelajari? Ya, tentunya kita akan memahami tentang konsep dasar, lalu bicara tentang pasar finansial. Kenapa sih pasar finansial perlu didiskusikan dan kita perlu ketahui? Karena pada hakikatnya semua organisasi pasti membutuhkan pendanaan, gitu ya. Pasti membutuhkan sumber dana, apakah itu modal, ataukah itu hibah, ataukah itu pembiayaan, apakah itu pinjaman, semua memiliki jalur, ya, semua memiliki lintasan, semua memiliki pintu. Nah, dari pintu mana kita akan masuk untuk bisa mendapatkan pendanaan untuk organisasi kita itu, gitu ya. Dan disitulah literasi dibutuhkan ya, karena kalau kita tidak memiliki literasi yang memadai, maka kita akan menghadapi masalah di mana seakan-akan tertutup pintu permodalan bagi usaha kita gitu ya. Mungkin barangkali ada yang memahami bahwa untuk mendapatkan modal itu satu-satunya jalan adalah pinjam dari bank misalnya, ya. Karena pada umumnya orang mencari dana pinjaman dari bank gitu karena literasi terbatas. Oh, ternyata ada sumber lain dari lembaga keuangan selain bank atau LKBB ya yang sangat banyak jumlahnya saat ini gitu. Ada yang berbasis teknologi, ada yang berbasis crowdfunding, ada yang berbasis angel investor, ada yang berbasis dari corporate CSR gitu ya, corporate social responsibility, ada yang berbasis dari multilateral organization, ada yang dari NGO, ada yang dari banyak banget gitu ya. Ya mungkin bagi sementara yang tidak memiliki literasi keuangan yang baik, ya biasanya untuk usaha yang dicari bank gitu ya. Ya boleh sih ke bank asal kita bankable gitu ya, asal kita bisa diterima oleh bank. Nah, yang diterima oleh bank itu siapa? Ya mereka yang memiliki agunan gitu ya. Mereka yang sudah punya pengalaman, sudah memiliki cash flow gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah memenuhi syarat perbankan atau belum? Nah, gitu. Kalau belum, carilah sumber-sumber lain. Disitulah pasar keuangan diperlukan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai waktu uang, time value of money, ya, time value of money. Kenapa kita perlu memahami tentang time value of money? Time value of money diperlukan karena
nilai sekarang itu lebih berguna dibandingkan dengan nilai yang akan datang. Jadi kalau kita memiliki suatu aset saat ini, atau mungkin bagi yang tidak memiliki literasi keuangan yang baik, ketika ditanyakan atau ketika ditawarkan, misalnya ditawarkan, Mas Awaludin ada nggak nih Mas Awaludin? Ada, Prof. Ada Mas Awaludin. Saya mau tanya, Mas Awaludin kalau ditawarin mau minta 1 juta sekarang atau 2 juta tahun depan? Mau milih 1 yang juta, mana, Mas? 1 juta sekarang, Prof. Oke. Kenapa? Karena kan nilai mata uang selalu berubah-ubah, Prof. Oke, terus apa lagi alasan yang lain? Alasan yang lain apa, Mas? Selain Alasan yang lain, nilai mata uangnya sih, Prof. Cenderung ke nilai mata uangnya berubah. Oke, ketika kita akan menilai suatu aset, betul ya, salah satunya kita bisa mempertimbangkan risiko, gitu ya. Salah satunya adalah mempertimbangkan risiko. Kalau sekarang mau diberikan 1 juta, 1 tahun ke depan kita akan berikan 2 juta. Pertanyaannya, apakah nanti di tahun kedua itu uangnya masih ada atau tidak, gitu ya. Nah, itu masalah risiko gitu ya. Kalau sekarang ada uang 1 juta di tangan, ya risikonya sangat kecil ya karena kita udah langsung bisa mendapatkan aset itu. Tapi kalau tahun depan, jangan-jangan yang menawarkan atau yang mau ngasih berubah pikiran gitu ya. Atau misalnya lembaga yang mau kasih kita ternyata bangkrut, ya hilang gitu ya. Atau tiba-tiba misalnya yang mau ngasih janji ke kita, tiba-tiba misalnya usahanya eh, ya eh, default gitu ya. Nah, penuh dengan risiko ketika bicara tentang masa depan. Tapi kalau misalnya risikonya bisa dimitigasi, gitu ya, risikonya kecil. Kenapa risikonya kecil? Oh, lembaganya bonafit. Oh, lembaganya dijamin oleh pemerintah. Oh, lembaganya masuk dalam kategori low risk karena BUMN misalnya. Oh, karena lembaganya eh, termasuk ke dalam pengawasan otoritas misalnya. Nah, kalau lembaganya relatively aman, maka baru bicara tentang risk of return, gitu ya, bicara tentang return atau tingkat pengembalian modal kita untuk 2 tahun yang akan datang atau waktu yang diperhitungkan. Apakah nilainya yang sebenarnya nilai yang sebenarnya berapa sih ya? Apakah 2 juta itu misalnya lebih besar dari 1 juta? Kalau dari nominal besar mana Mas Awaludin? Kalau dari sisi nominal besar mana 2 juta dengan 1 juta? Besarnya 1 juta, dari nominal 2 juta, Prof. Ya, angka nominal 2 juta lebih besar dari 1 juta. Ya, dengan asumsi tidak ada perubahan nilai gitu ya. Dengan asumsi tidak ada perubahan nilai. Kalau tiba-tiba ada inflasi misalnya, seperti yang dulu pernah terjadi di tahun 98, kalau kita sudah pernah lahir pada saat itu, kita akan tahu bagaimana inflasi lebih dari 100%, gitu ya, hampir 200%, gitu ya, pada periode bulan ya di tahun 98 gitu. Artinya kalau kita punya uang cash 1 juta saat ini, kemudian tiba-tiba bulan depan ada inflasi yang sangat tinggi, ya high inflation atau hyperinflation,
misalnya, maka nilai 1 juta yang kita pegang akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai 2 juta yang akan kita terimakan pada waktu kemudian, ya, karena ada inflasi. Saat ini kita bisa beli beras misalnya 1 kilo dengan harga katakanlah 10.000 misalnya. Ketika inflasi terjadi seperti beberapa waktu yang lalu, ya, ternyata uang 10.000 nggak bisa lagi beli beras gitu ya, harus kita keluarkan di angka 18.000. Nah, berarti artinya inflasi terjadi sangat signifikan. Yang tadinya kita bisa beli 1 kilo, ternyata kita dapatnya hanya kurang lebih setengah kilo gitu ya dari beras yang kita bisa beli dengan nilai yang berbeda. Nah, disitulah nilai waktu uang menjadi salah satu unsur yang penting yang perlu kita ketahui untuk menjadi pertimbangan bagi kita, baik pengelola perusahaan maupun mengelola dana pribadi. Itu ya. Oke, baru kemudian kita akan belajar tentang dasar-dasar penilaian. Nah, dasar-dasar penilaian ini penting. Kenapa? Karena inilah instrumen atau alat yang akan digunakan untuk menilai suatu aset, akan menilai suatu entitas, gitu ya, menilai suatu investasi, gitu, apakah layak atau tidak, misalnya, apakah menguntungkan atau tidak. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari nilai waktu uang. Nah, itu juga menarik gitu ya. Kalau kita tidak pernah belajar tentang time value of money, maka kita akan bisa terjebak ya. Kita akan tentunya salah gitu ya dalam menilai sesuatu hanya berdasarkan dari angka saja ya. Melihat dari suatu nominal angka, numerik saja, tapi tidak melihat ada value yang sewaktu-waktu bisa berubah. Lalu kemudian analisis keuangan, kita juga perlu mempelajari tentang analisis keuangan, karena disitulah sebetulnya kita akan memiliki kebijakan hanya dengan melihat suatu rasio, misalnya suatu angka, tapi dari angka atau rasio tersebut kita akan bisa memahami bagaimana performance suatu perusahaan. Perusahaan yang begitu sangat besar, sangat kompleks ya, kompleksitinya luar biasa gitu. Tapi dengan melihat 2 dan 3 angka rasio saja kita langsung bisa menilai performanya. Nah, disitulah kehebatan analisa keuangan ya, analis keuangan. Perusahaan itu kan sangat besar gitu ya, asetnya banyak. Lalu SDM-nya juga banyak. Tapi cukup dengan melihat beberapa angka rasio saja kita sudah tahu itu perusahaan sehat atau tidak. Nah, itulah hebatnya analis keuangan. Tidak perlu harus masuk ke dalam menghitung satu persatu seluruh aset yang ada di perusahaan itu, ya. Nah, namun cukup dengan melihat hasil analisa rasio kita akan bisa menilai itu perusahaan sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Gitu. Ya, kemudian yang keenam adalah pengelolaan kas. Pengelolaan kas. Cash is the king, ya. Kas adalah raja, gitu. Itulah bisnis sekarang. Jadi bisa saja kita punya aset ratusan miliar tapi nggak ada uangnya. Semua misalnya berubah bentuk menjadi piutang misalnya. Berubah misalnya menjadi aset tetap misalnya.
menjadi tanah dan bangunan misalnya. Padahal yang kita butuhkan untuk bisa hidup adalah cash gitu ya. Nah, kalau perusahaan tidak bisa mengelola cash-nya dengan baik, maka sebesar apapun itu perusahaan akan berisiko bisa gulung tikar gitu. Ya, cash is the king. Gimana cara ngelola kas? Nah, disitulah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang, baik secara individual maupun dia sebagai seorang pengelola atau manajer dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu kemudian pertemuan yang ketujuh kita bicara tentang mengelola stok ya, persediaan. Kayaknya sih saya hanya sampai di situ ya. Kalau salah pertemuan berapa sih? 6 kali pertemuan nggak kalau salah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Profesor, Ya, iya, mangga, Isma mau tanya Prof. Jadi mangga. kan kalau Profesor bilang tadi cash is the king, Hmm? setahu Isma ada beberapa perusahaan yang bisa menjalankan bisnisnya itu berdasar dari hutang. Contohnya kayak Jasa Marga aja. Jasa Marga kan kita tahu bahwa perusahaan Hmm? itu banyak proyeknya tuh dari utang dulu gitu. Bahkan bisa melebihi dari 50% uangnya mereka itu ya ngutang gitu. Apakah itu bisa dikatakan perusahaan yang nggak sehat atau ada prinsip lain? Yap. Terima kasih Mbak Saha namina. Tri Punten. Ismayati, tapi biasa Is dipanggil Isma, Prof. Isma, Mbak Isma. Iya. Oke, makasih. Ini pertanyaan smart. Ada perusahaan besar BUMN gitu ya. Lalu dia hidupnya dari hutang ke hutang. Nah, nanti kalau kita belajar keuangan, maka kita akan bisa memetakan. Kita akan bisa melihat hutang itu ada di posisi mana, cash itu ada di sisi mana. Ini sisi yang berbeda. Maka kita nanti akan mengenal yang namanya balance sheet, namanya neraca. Neraca itu adalah posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Di situ menggambarkan posisi keuangan perusahaan, itu namanya balance sheet, neraca. Neraca itu kebelah menjadi dua, ya seperti hati kebelah dua, kiri dan kanan, gitu ya. Fungsinya berbeda, ya fungsinya berbeda. Nah, sebelah kiri itu adalah ada yang namanya aktiva, sebelah kanan ada yang namanya pasiva. Di dalam pasiva itu ada yang namanya hutang dan ada yang namanya ekuitas atau modal. Sebelah kiri ada yang namanya aset. Aset itu ada aset lancar dan aset tetap. Ya, kas itu sumbernya bisa dari hutang. Ya, sebelah kanan adalah sumber dana, sebelah kiri adalah bentuk dari aset yang kita miliki. Sumbernya bisa dari modal, dari ekuitas, bisa dari hutang. Ya, jadi ketika kita bicara tentang hutang dan kas itu hal yang berbeda. Hutang adalah sumber kas, jadi kas itu sumbernya bisa dari 3 komponen, Mbak. Mbak siapa namanya tadi Mbak? Isma, Profesor. Mbak Isma, Mbak Isma. Mbak Isma, jadi aset itu sumbernya dari 3 elemen. Namanya pertama, namanya modal. Modal itu berarti dari si pemilik entitas tersebut. Itu modal. Ya, misalnya Mbak Isma mau punya usaha, lalu kemudian ambil dari tabungan, masukkan ke dalam usaha itu, maka bisnis yang dijalankan oleh Mbak Isma, entitas itu sumbernya dari modal sendiri. Nah, modal sendiri itu bisa berupa uang cash, atau kita simpan di bank, atau kita
belikan dalam bentuk persediaan atau peralatan atau lainnya. Itu nanti kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita cash-nya, uang modal kita terbatas, lalu kemudian kita hutang ke bank. Nah, ketika kita hutang ke bank, bank itu kan akan memberikan kita dana, ya, akan memberikan dana. Nah, dana itu kan nanti bisa dalam dua bentuk, bisa dalam bentuk tunai, bisa juga dalam bentuk simpanan di bank. Ya, mungkin kalau belum pernah belajar tentang neraca, bingung nih mendengarkan penjelasan saya ini. Karena Iya harus sih. ada gambar, ya, karena harus ada gambar yang dibelah menjadi dua, ada dua sisi kanan dan sisi kiri, ya. Sisi kanan itu adalah sumber dana, sisi kiri adalah penggunaan dana. Nah, dana itu bisa berupa cash, bisa berupa dana yang disimpan di bank. Gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, itu sumbernya apa namanya, ada BUMN misalnya, itu hutang. Nah, hutang itu kan bisa juga berupa cash, berupa uang tunai, gitu ya. Nah, jadi hal yang berbeda. Oke lah ya, mungkin kalau ini tidak punya basic akuntansi atau belum pernah belajar eh, tentang neraca misalnya, maka mungkin akan sulit menangkap penjelasan saya nanti di materi, ya, di materi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi selain Mbak Isma? Nah, ini buku-buku referensi yang bisa dibaca, ya. Ada buku saya, judulnya Prinsip-Prinsip Keuangan Wirausaha yang diterbitkan oleh Mitra Wacana Media tahun 2019. Ada Suat Husnan, ya, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Ya, bukunya mudah dibaca. Dulu saya belajar juga baca dari Suat Husnan juga waktu saya mahasiswa, jadi sampai sekarang buku tersebut masih beredar ya. Ada juga Van Horn, James, ini juga terkenal ya, Wakowicz ini bukunya sekarang udah ada terjemahannya ya. Sekarang udah ada terjemahannya, bagus juga, diterbitkan oleh Prentice Hall, New Jersey. Bisa menjadi referensi untuk dibaca. Bisa juga dari Charles Jones, ya, Financial Management, atau dari Dahlan Siamat juga bisa. Ya, ini buku-buku yang kita referensikan kalau mau dipelajari ya, dibaca. Ya, oke. Sedikit mungkin sebagai pengantar, ya, apa sih masalah yang dihadapi oleh perusahaan gitu ya? Apa sih masalah yang dihadapi oleh perusahaan? Yang dihadapi masalah perusahaan adalah keputusan keuangan gitu ya. Nah, tadi ketika kita punya dana misalnya, pertanyaannya dana kita mau simpan di mana gitu ya? Apakah di bank dalam bentuk tabungan, deposito? Kita akan belikan surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, atau kita akan investasikan dalam sektor real gitu ya, punya usaha misalnya. Ya, penggunaan dana untuk investasi. Sumber pembiayaan, sumbernya dari mana gitu ya. Seperti tadi Mbak Isma cerita tentang salah satu BUMN misalnya, BUMN Karya, ya misalnya di dalamnya ada Tama Karya atau di dalamnya ada HK, apalagi selain HK, ya BUMN Karya lah ya, yang itu sumber dananya, ya sumber pembiayaan, sumber dananya, ya bisa aja dari hutang, gitu ya, bisa aja dari hutang, gitu. Nah, asetnya dalam bentuk apa? Asetnya dalam bentuk infrastruktur, gitu ya, asetnya dalam bentuk infrastruktur. Lalu infrastruktur akan menghasilkan apa? Ya, nanti akan menghasilkan cash juga, gitu ya. Misalnya bikin jalan raya, tol misalnya. Ya, maka tol akan menghasilkan
gitu ya, atau bikin bandara misalnya, atau bikin pelabuhan misalnya, ya pada akhirnya akan menghasilkan cash. Penyediaan aktiva untuk menunjang operasi perusahaan, bagaimana perusahaan misalnya mencari sumber-sumber dana untuk bisa menjalankan operasi perusahaan. Nah, kalau mau bicara tentang menunjang operasional perusahaan, maka itu disebut dengan modal kerja. Ya. Jadi kalau kita mencari dana, kita gunakan untuk aktivitas operasional, itu disebut dengan modal kerja. Tapi kalau kita gunakan untuk aset tetap, maka disebut dengan investasi. Nah, nanti kita akan pelajari bedanya modal kerja dengan investasi apa, gitu ya. Ya, itu masalah literasi ya, literasi. Jadi kalau kita literasinya tidak cukup baik terhadap finansial, maka kita dalam pengambilan keputusan kurang bijak nanti, nggak wise, ya bisa salah gitu. Oke, definisi manajemen keuangan. Sebetulnya manajemen keuangan itu bicara tentang apa? Bicara tentang ya pengaturan kegiatan keuangan dalam perusahaan. Kemudian bicara tentang perencanaan, analisa, pengendalian, ya kegiatan dalam bidang keuangan sebetulnya ada dua sisi, yaitu menggunakan dana dan mencari dana. Itu kegiatan utamanya. Jadi kalau kita bicara tentang finance, bicara tentang bagaimana perusahaan bisa mendapatkan dana dan kemudian setelah mendapatkan dana mampu menggunakan secara efektif dan efisien. Oke ya, fungsi keuangan. Fungsi keuangan. Jadi fungsi keuangan perusahaan itu kegiatan perusahaan akan mampu menghasilkan cash, akan menghasilkan dana. Dan dari mana perusahaan bisa mendapatkan dana? Bisa dari pasar keuangan, ya, dari financial market. Nah, keputusan dalam manajemen keuangan itu ada berapa? Ada 4, yaitu keputusan pendanaan, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan dana, memperoleh dana, dari mana sumbernya. Lalu kemudian setelah kita dapat, kita bicara tentang keputusan investasi. Bagaimana kita menggunakan dana. Lalu kemudian memperoleh laba. Ketika kita memperoleh laba, lalu kemudian laba mau diapain gitu ya, maka disebut dengan kebijakan dividen. Misalnya laba mau digunakan untuk cadangan, laba mau digunakan untuk modal lagi, untuk nambah modal lagi, laba digunakan untuk dibagi dalam bentuk dividen misalnya. Nah itu ada kebijakan pembagian laba, itu masuk dalam keputusan manajemen keuangan. Itu yang nanti akan dipelajari. Jadi kalau Anda belajar tentang manajemen keuangan, sebetulnya intinya Anda bicara tentang bagaimana ngambil keputusan tentang pendanaan, tentang investasi, tentang memperoleh laba, dan bagaimana membagi laba itu. Lalu tujuan manajemen keuangan untuk apa? Untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi perusahaan agar memiliki nilai yang maksimum. Apa maksudnya nilai yang maksimum? Ya, perusahaan ketika dia melakukan kapitalisasi dalam komersialisasi yang dilakukan untuk menghasilkan laba, lalu kemudian nilai capitalnya naik, maka sebetulnya disitulah manajemen keuangan berfungsi, karena perusahaan yang awalnya mungkin nilainya cuma katakanlah 100 juta, 2 tahun kemudian misalnya tiba-tiba menjadi 200 juta atau 300 juta. Itulah yang disebut dengan nilai perusahaan. Selain itu nilai perusahaan tidak hanya sekedar dari valuasi hasil kapitalisasi laba, tapi juga bisa karena memiliki goodwill yang baik ya. Jadi ada perusahaan asetnya cuma mungkin 1 triliun misalnya, tapi bisa dijual dengan harga sekitar 10 triliun ya. Contoh misalnya Topet ya, gabungan atau
GoTo, ya, gabungan antara Gojek dengan Tokopedia misalnya. Ya, nilai kapitalisasi gabungan dari dua perusahaan itu sekitar 2 triliun misalnya, tapi bisa dijual dengan sekitar 7 triliun. Ya, disitulah yang disebut dengan memaksimumkan nilai perusahaan. Ya, valuasinya karena adanya goodwill, ya, dan kemudian juga memiliki prospek yang bagus, maka nilai perusahaan itu tidak dinilai berdasarkan dari physical evidence, ya, tidak didasarkan dari bentuk aset fisik, ya, tapi karena ada opportunity yang menjanjikan. Jadi nilai valuasinya menjadi naik. Oke, ini ya tujuan perusahaan, maximization of shareholder wealth. Value creation occurs when we maximize the share price for current shareholder. Maksimisasi dari kesejahteraan para pemegang saham menjadi tujuan manajemen keuangan, gitu ya. Tadi yang saya jelaskan tadi. Keuangan perusahaan dan agensi. Nah, perusahaan ini kan ada pemiliknya, gitu ya. Ada pemiliknya. Namun seringkali pemilik tidak bisa atau tidak langsung melakukan aktivitas operasional karena ada manajemen. Nah, manajemen itu kan sebetulnya bertanggung jawab terhadap para pemegang saham. Nah, dia mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh para pemegang saham atau pemilik atau business owner. Disitulah yang kemudian muncul namanya teori agensi, keagenan, ya, teori agensi. Teori agensi itu hubungan antara agen dan prinsipal. Prinsipal itu para pemegang saham, ya. Nah, disitulah kemudian bagaimana para agen atau manajemen atau BOD, ya, Board of Director, menjalankan bisnis mereka itu secara bertanggung jawab karena dia mendapatkan amanat dan memiliki dan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan harapan para prinsipal, ya, para business owner. Nah, disitulah mengapa manajerial harus memahami tentang financial management. Lalu perkembangan manajemen dari tahun ke tahun sangat cepat sekali, ya. Sekarang yang paling terkini adalah bicara tentang financial technology. Kemudian alat tukar yang sudah berubah, ya, yang dulu uang itu berupa logam dan kertas, lalu kemudian berubah menjadi digital, gitu ya. Kita mungkin pegang uang tapi hanya berupa angka saja, tidak melihat bentuk fisik dari uang yang kita miliki, gitu ya. Nanti akan pada suatu saat akan berubah menjadi suatu kripto, gitu ya, suatu currency yang mungkin tidak ada lagi wujudnya, gitu ya. Nah, itulah perkembangan yang terkini, ya, perkembangan yang terkini. Bagaimana misalnya bicara tentang alat tukar yang berbasis pada digital, ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk mendiskusikannya. Ini tadi agensi teori, ya, kita sudah sempat singgung sebelumnya. Ya, kenapa ada agensi teori, gitu ya tadi? Karena si pemilik modal tidak bisa langsung menjalankan kegiatan usahanya, tapi dipercayakan kepada manajerial. Ya, nah disitulah teori agensi berjalan. Lalu kenapa sih agent mau menjalankan? Karena dia mendapatkan insentif, ya, mendapatkan imbal jasa. Ya.
Insentif itu apa aja, termasuk stock option, ya, perquisites, bonus, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu ada yang disinggung juga tentang social responsibility. Jadi ketika nilai perusahaan itu bisa dioptimisasi, maka akan menghasilkan laba yang optimum. Nah, dari laba yang optimum itulah yang kemudian menjadi sumber dari social responsibility, yang kemudian bisa tershare untuk aktivitas di luar perusahaan, ya, dalam bentuk misalnya hibah, ya, pemberian, yang kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan welfare, ya, kesejahteraan masyarakat, ya, welfare state, ya, atau welfare social welfare. Oke. Isu-isu yang lain adalah tentang corporate governance. Nah, corporate governance, tata kelola, ya, tata kelola. Isu ini sekarang menjadi sangat penting karena perusahaan yang tidak memiliki tata kelola yang baik, governance yang baik, ya, good corporate governance, maka perusahaan akan sulit untuk bisa diketahui performanya secara benar, secara akuntabel. Ya, dalam pengelolaan keuangan yang dibutuhkan accountability, responsibility, transparansi, itu adalah prinsip-prinsip good corporate governance yang harus diikuti oleh perusahaan publik, ya, di mana masyarakat bisa memantau, bisa melihat kinerjanya secara transparan. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa aja sih profesi yang nanti bisa yang menjadi orientasi, ya, bagi mereka yang belajar tentang finance, gitu. Nah, di sini ada treasurer, ada controller. Ini yang pada umumnya dibutuhkan di financial institution. Ya, bicara tentang capital budgeting, cost management, credit management, dividend disbursement, financial analysis, pension management, insurance, risk management, tax analysis. Itu bagian dari kegiatan aktivitas treasury. Controller, misalnya kita belajar finance, kita bisa menjadi bagian dari di internal auditor atau internal control. Maka petugas atau pelaksana dari kegiatan tersebut disebut dengan controller. Siapa controller? Di situ kita membutuhkan pengetahuan tentang cost accounting, cost management, data processing, general ledger, government reporting, internal control, preparing financial statement, preparing budget, preparing forecast. Nah, itu mata kuliah atau subjek dari yang perlu dipelajari bagi mereka yang masuk dalam Vice President of Finance, ya. Jadi para deputy yang mengendalikan keuangan, dia perlu memahami topik subjek-subjek tadi, ya. Ini kalau di dalam struktur organisasi perusahaan publik ada yang disebut dengan POD tadi, ya, Board of Directors. Nah, di bawah Board of Directors biasanya ada Presiden, Chief Executive Officer, ada CEO, ya. Nah, CEO itu di bawahnya ada Vice President Operation. Nah, nanti yang kita sebut beberapa komponen subjek yang perlu dipelajari oleh mereka para pembelajar mahasiswa. Ada namanya FP of Finance, Vice President of Finance, yang tengah-tengah tadi, ya. Oke, saya kira itu sebagai pengantar, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang
pasar finansial, ya, dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Prof. Mangga, Kang Hasan. Ya, tadi berkenaan dengan organisasi finance dalam satu organisasi, apakah dia termasuk harus berada di enabling proses langsung di bawah BOD atau presiden direkturnya, atau boleh dia sebagai supporting finance itu sebagai supporting di dalam sebuah organisasi? Itu pertanyaannya, Prof. Oke, makasih Kang Hasan. Kelihatannya Kang Hasan ini sudah pernah masuk dalam struktur organisasi, ya. Pertanyaannya, finance itu termasuk dalam main organizations atau supporting organization. Jadi itu yang paling perlu kita ketahui, ya. Nah, finance itu adalah main organization. Dia bukan supporting organization. Kenapa begitu? Karena tanpa tadi yang saya sebutkan, finance itu tidak ada, maka perusahaan tidak akan bisa running well. Yaitu be running well. Dia akan sulit. Gitu. Nah, maka dia memegang peran yang utama. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah dia diletakkan di bawah langsung BOD? Pasti. Ya, BOD, di dalam BOD itu pasti ada finance. Ya, di dalam BOD pasti ada finance. Makanya ada FP of Finance. Karena dia akan menjalankan fungsi-fungsi keuangan. Nah, dalam fungsi-fungsi keuangan itu mungkin ada supportingnya. Nah, supportingnya itu misalnya IT, supportingnya misalnya dia didukung dengan infrastruktur teknologi misalnya, atau didukung oleh, ya kalau sekarang bentuk infrastruktur supportingnya adalah teknologi. Ya tidak berupa tidak berupa human lagi sekarang. Biasanya supportingnya ada teknologi. Ya, contoh sederhana misalnya contoh sederhana misalnya di perusahaan yang sekarang, ya, saya ada di dalam, misalnya di Akulaku, ya, di Akulaku itu cuma ada 3 BOD, ya, 3 BOD. 3 BOD. Satu adalah COO, kemudian CTO, kemudian CFO. Padahal dia mengelola sekitar 8 triliun. Ya, sangat simpel sekali dan ramping sekali. Ya, hanya Chief of Finance, kemudian Chief of Technology Officer, dan CEO, ya, CEO, Chief Executive Officer. Jadi bawahnya siapa? Bawahnya langsung pada kegiatan operation, dan operation full support teknologi. Jadi tidak staff itu sangat sedikit sekali, gitu ya. Kenapa? Accounting sistemnya itu core sistemnya sudah basicnya udah teknologi, menggunakan machine learning. Makanya accounting itu pada saatnya nanti perannya akan digantikan oleh teknologi, oleh machine learning, oleh AI, artificial intelligence, itu ya. Nah, kita berada di posisi mana? Kita berada di posisi human itu
yang nanti akan menentukan simpul-simpulnya saja. Ya, simpul-simpulnya saja. Misalnya ini ketemu dengan ini, ketemu dengan ini, itu human nanti yang menentukan. Kemudian kebijakan ya, policy, membuat kebijakan. Tapi decision making dijalankan oleh mesin pada saatnya nanti. Kita ada di policy making aja, di penentu kebijakan saja. Begitu Kang Hasan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, jelas, Prof. Atur nuhun, saudaranya, terima kasih. Kita sampai di sini atas atensinya. Kita ada ya kelas kita berapa orang sih? Ini ada 21 ya. 21, Prof. Udah 21. Baik. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Prof. Sehat Selamat malam. semuanya, sukses selalu. Selamat malam, Ketemu Prof. lagi. Ya, Selamat malam. amin amin ya Terima kasih, rabbal Prof. alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Izin lab, Prof. Mangga, tenung. Terima kasih. Terima kasih. Sehat terus, Prof. Terima kasih.